Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fahri Ramadan. Saya dari kelompok 4 pada mata kuliah praktikum, algoritma, dan juga pemrograman. Pada video kali ini sekaligus memenuhi salah satu tugas mata kuliah Alpro ya, yaitu membuat suatu program yang mana menentukan jumlah karakter unik. Yang dimana unik di sini serupa dengan fungsi unik pada Excel. Tidak perlu banyak waktu, kita langsung saja ke programnya. Pertama, saya sudah ada di code blocks. Ya, saya sudah membuat file CPP-nya, yaitu file karakter unik ya. Seperti saya akan rename saat saya submit ke GCR ya. Oke, langkah pertama kita ketik include ya. Include, kemudian kita klik IOStream, kemudian using namespace std. Oke, kemudian kita ketik integer main. Kemudian kita ketik char a b sorry b c d e. Kemudian integer jumlah jumlah ini sama dengan 0. Kemudian titik koma. Kemudian cout kita tanda petik 2, masukkan 5 karakter n. Oke, sudah tuh in b c d e ya. Kemudian cout nilai unik ya. Kemudian cout a out terus a, ya. Jumlah unik plus. Kemudian kita pernyataan kondisi if b tidak sama dengan a sub begin ya sub begin a plus terus if lagi if c tidak sama dengan a dan c tidak sama dengan b,
maka Cout C jumlah unik plus 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 gitu ya. Oke, kemudian kita buat pernyataan kondisi lagi if buka kurung D A dan D nah, D E tidak sama dengan C. Cout plus 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 kemudian if E tidak sama dengan A dan E tidak sama dengan B dan E tidak sama dengan C E tidak sama dengan C dan E tidak sama dengan D. Kemudian Cout E titik titik koma kemudian jumlah D plus 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 tanda petik. Oke, kemudian kita Cout ya dan jumlah nilai unik sama dengan jumlah unik and oke, kita periksa lagi ada yang kurang atau coba kita coba programnya apakah berjalan. A, B, A, C, D. Nah, nilai unik juga nilai unik sama dengan 4. Bagaimana sih bisa kerjanya kayak gini? Ini bisa programnya bekerja demikian. Nah, kita akan jelaskan pada bagian penjelasan algoritmanya ya. Oke, pertama kita mulai dari algoritma deskripsi terlebih dahulu. Pertama, program itu menerima 5 buah data bertipe karakter yaitu variabel A sampai E. Kemudian program menampilkan nilai dari variabel A sebagai nilai unik pertama karena belum ada data pembanding. Kemudian yang ketiga, program membandingkan nilai B dengan nilai A sebagaimana kita sudah melakukannya pada program sebelumnya ya. Sini. Nah, misalkan if B tidak sama dengan A, maka si outnya di antara B titik gitu ya. Nah, ini sudah ini terjelaskan pada bagian ini nih. Program menampilkan nilai dari variabel A sebagai pada nomor 3 program membandingkan nilai B dengan nilai A. Jika nilai B berbeda dari A, maka nilai B ditampilkan sebagai nilai unik. Keempat, program membandingkan nilai C dengan nilai A dan B. Hal ini akan dilakukan terus-menerus dari A, B, C hingga E ya. Sehingga program pada akhirnya program membandingkan nilai E dengan nilai A hingga D. Jika nilai E tidak sama dengan nilai yang telah muncul sebelumnya, maka nilai E ditampilkan sebagai nilai unik.
Dan setiap kali program menampilkan sebuah nilai unik, program menambah satu pada penghitung jumlah unik yang sudah kita jelaskan tadi, ya, yang bagian jumlah unik plus 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 ini. Oke, kemudian ini secara pseudocode ya, kayak gini, char, integer, dan dia bertambah satu. Di sini kan dia di bagian ditambah satu ya, tapi kalau misalkan di plus plus kita cuman klikin jumlah unik plus plus plusnya ada dua, jadi kita nggak usah langsung secara eksplisit tambah satu kayak di Pascal ya, ini semi Pascal ya untuk pseudocode. Ini dia untuk pseudocode-nya. Kemudian ini secara flowchart-nya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat start itu A sampai E inputnya, kemudian proses tampilkan A jumlah unik satu. Di sini ya, kita buat perbandingan di sini. Nah, di sini misalkan A jumlah unik satu, tapi di sini di C++ dia jumlah unik plusnya ada dua. Kemudian kemudian program membuat nih suatu decision ya. Jika iya, maka tampilkan B sebagai jumlah unik ditambah satu. Jika tidak, maka lanjut lagi ke eksekusi selanjutnya hingga sampai E ya. Jika tidak, maka output jumlah unik kemudian N. Itu secara flowchart. Oke, itu saja penjelasan dari saya, yaitu program menghitung jumlah unik. Semoga video ini bermanfaat, dan semoga video ini juga dapat berguna bagi teman-teman yang ingin belajar. Saya juga masih belajar. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang jelas atau lugas, karena di dunia tidak ada yang sempurna. Tapi bukan berarti kita nggak sempurna dinormalisasikan, tapi kita berusaha menjadi yang terbaik. Itu saja video singkat dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.